Saya ulangi pelan-pelan. Sebelum dasar dunia dijadikan, kita sudah dalam pikiran Allah dan menetapkan kita sebagai fokus dari kasih-Nya. Dan menetapkan kita sebagai fokus dari kasih-Nya, dibentuk menjadi kudus dan sempurna oleh kasih-Nya. Saudara, perhatikan baik-baik apa kata yang dipakai. Dan menetapkan kita sebagai fokus. Sebagai fokus. Seperti main Suryakanta. Ini permainan saya waktu kecil. Suryakanta dulu. Atau pembesar, kaca pembesar. Ketika matahari saya fokuskan di atas kertas melalui kaca pembesar saya itu menjadi fokus. Terbaik sampai akhirnya terbakar. Seperti itu disebutkan menetapkan kita sebagai fokus. Saudara pernah pakai digital, kalau sekarang digital kamera agak nggak. Kalau dulu kamera atau pakai teropong menjadi fokus, menjadi jelas, terlihat itu kita menjadi sasaran. Saudara, kalau saudara pernah memperhatikan satu gambar yang diambil oleh biasanya kamera oleh wartawan biasanya bagus banget. Biasanya ada gambar dan fokus ke tengah dan yang sekeliling itu kabur. Pernah perhatikan? Saya sering memperhatikan gambar-gambar seperti itu. Seperti itu, Tuhan mau fokuskan kita sebagai sasaran kasih-Nya sehingga yang lain menjadi kabur. Bisa diulang lagi. Sebelum dasar dunia dijadikan, kita sudah dalam pikiran Allah dan menetapkan kita sebagai fokus dari kasih-Nya, dibentuk menjadi kudus dan sempurna oleh kasih-Nya. Luar biasa. Saudara yang ikut kick off, saya senang sekali apa yang menjadi cuplikannya recorder. Dia bilang, ketika saya punya anak saya tidak perlu dia melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa, baru kemudian saya mengasihi dia, katanya seperti itu. Tidak perlu jumpalitan, tidak perlu berbuat hal apapun yang luar biasa untuk saya dapat mengasihi dia. Tidak. Cukup keberadaannya sebagai anak itu sudah membuat saya mengasihi dia. Benar, saya setuju sekali. Ketika saya awal mulai mengikut Tuhan, saya pikir Tuhan akan disenangkan ketika saya melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Ketika saya rajin saat teduh, ketika saya rajin baca Alkitab, ketika saya rajin persekutuan, ketika saya rajin beribadah, ketika saya memberikan persepuluhan dan sebagainya. Saya pikir seperti itu. Tetapi sebetulnya bukan. Bahkan dulu saya berpikir Tuhan akan disenangkan ketika saya berkhotbah, memberitakan Injil, melakukan mujizat-mujizat dan besar dan seterusnya. Tetapi tidak. Saya mempunyai anak sekarang dan saya mengasihi mereka bukan karena apa yang mereka lakukan, tetapi saya mengasihi mereka karena saya mengasihi dia. Dan itu yang menjadi kebenaran Bapak Ibu Saudara kasih. Tuhan menciptakan kita, saudara dan saya, adalah untuk menjadi fokus, katanya. Untuk menjadi fokus dari kasih Tuhan, untuk menjadi sasaran kasih Tuhan. Tanpa perlu ada hal yang baik yang kita lakukan, Tuhan sudah mengasihi kita. Dia Allah bukan Allah yang kesepian sehingga dia perlu cari teman, dan dia juga tidak membutuhkan kita sebetulnya. Artinya apakah saudara pernah ada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi? Saya belum ada waktu itu. Dan dia tidak membutuhkan saya untuk melakukan mujizat-mujizat berikutnya, untuk melakukan hal yang baik. Jadi dia tidak membutuhkan kita, dia tidak kesepian. Tetapi saya baca ini, dia menciptakan kita untuk mengasihi kita. Dia tidak membutuhkan kita, tetapi dia menginginkan kita. Dia tidak membutuhkan kita, tapi dia menginginkan kita. Luar biasa. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih, sekali lagi ini saya ulang. Seandainya dalam perjalanan 40 hari ini saudara, Bapak Ibu Saudara semua tidak mendapatkan apa-apa, satu saja yang saya mau sampaikan. Saya mau menyampaikan, saya mau memastikan bahwa Bapak Ibu Saudara semua memahami bahwa Tuhan berkata,
Ia menciptakan Bapak Ibu Saudara kita semua untuk mengasihi kita. Dia menciptakan kita bukan untuk menjadi sasaran tembak, untuk menjadi sasaran kekecewaan Tuhan, tetapi dia menjadikan kita sebagai sasaran cinta kasih Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih, seandainya selama 40 hari ini pun menjadi percuma, saya mau hanya satu hal ini saya pastikan. Kiranya saudara Bapak Ibu Saudara semua mengerti bahwa Tuhan menciptakan kita untuk mengasihi, bukan untuk hal yang lain. Saya lanjutkan. Jadi pertanyaan pertama tentang mengapa saya hidup? Mengapa saya ada di muka bumi ini? Mengapa Tuhan menciptakan saya? Jawabannya adalah itu. Tuhan menciptakan kita, Tuhan menjadikan kita untuk menjadikan kita sebagai sasaran cinta kasih Tuhan. Pertanyaan kedua, 3 pertanyaan. Kalau minggu depan berapa pertanyaan, kita lihat di minggu depan Bapak Eko. Pertanyaan kedua biasanya adalah, lalu apakah hidup saya berarti? Kita buka dari Yesaya 49 ayat keempat. Tiga pertanyaan ini bukan 3 pertanyaan yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bukan muncul hari-hari ini, tapi sudah muncul ribuan tahun yang lalu. Pertanyaan yang pertama yang tadi, kenapa saya hidup? Ribuan tahun yang lalu juga orang mempertanyakan, kenapa saya ada? Kenapa saya ada di muka bumi? Dan pertanyaan kedua tentang apakah hidup saya berarti? Apakah arti dari hidup saya? Dari Yesaya 44a, ini pertanyaan orang yang mencari arti. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Terjemahan yang lain dari New Living Translation menyebutkan, pekerjaanku semuanya nampak sia-sia. Aku telah menghabiskan kekuatanku untuk kesia-siaan dan sama sekali tanpa tujuan. Saudara-saudara, ada kebenaran yang sangat penting sekali, yang unik sekali tentang hidup kita manusia. Ada salah satu hal yang perlu sekali dimiliki oleh kita manusia adalah perasaan berarti. Ada ini kisah nyata. Jadi waktu Perang Dunia Kedua, ada di sebuah kamp konsentrasi Nazi di Hongaria, itu mengolah, jadi pekerjaan mereka itu mengolah kotoran manusia di sebuah pabrik. Saya tidak terlalu tahu persis diolah untuk apa. Nah, itu kamp konsentrasi Nazi di Hongaria, dan ketika sekutu datang, sekutu itu merusak, mengebuang pabrik itu dan menghancurkannya, sehingga nggak ada lagi aktivitas, nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Karena nggak ada lagi yang dilakukan, ini saya lucu, saya juga nggak ngerti kok bisa koordinator atau sipil atau koordinator tentara itu dapat ide apa nggak ngerti. Jadi tentara Nazi itu menyuruh seluruh tawanan yang ada untuk mengangkut semua sisa-sisa pabrik dan memindahkannya ke tempat yang lain. Jadi kalau sisa-sisa pabrik ada di sini, jadi seluruh tawanan disuruh ini barang-barang ini dipindahkan ke sana, pindahin ke sana. Setelah semua pindah dari sini, dipindahkan lagi ke sana, dipindahin lagi ke sana. Begitu seterusnya. Satu hal itu seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi balik ke sana, balik ke sini, balik ke sana, balik ke sini. Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka menjadi sangat putus asa dan banyak kejadian yang mereka lakukan. Ada orang-orang yang akhirnya memberikan diri mereka nerobos tentara supaya dibunuh karena mereka frustasi dengan keadaan seperti itu. Berbagai macam, ada kegilaan dan sebagainya. Apalagi yang saya bisa catat? Ya, jadi mereka melemparkan diri, katanya seperti itu. Ada yang coba bunuh diri dan seterusnya. Karena mereka kehilangan arti, nggak ada artinya. Hanya nikahi barang dari satu tempat ke tempat lain, tempat lain. Kadang-kadang dalam kehidupan kita juga seperti itu. Apalagi setelah bekerja mingguan, bulanan, tahunan, terus kemudian pikir-pikir. Dalam kehidupan berumah tangga juga sama. Sudah berpikir-pikir. Perasaan, gitu.